Pagi ini Wutun akan bercerita ya, Yoris Wutun akan bercerita kepada RRIND bagaimana sampai akhirnya ya Yoris terpilih sebagai panel Global Youth dan apa yang akan disampaikan dalam forum global nantinya di Inggris dan perwakilan dari negara mana sajakah yang akan hadir nantinya pendengar. Kita akan berbincang dengan Yoris pagi ini di layanan telepon ya, sudah bersama RRI pagi hari ini. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Yoris, selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Iya, selamat pagi Kak Carolina. Dengan Leli Kara pagi hari ini. Oh iya, dan Kak, ya siap Kak. Oke, baik, selamat mengudara ya bersama RRI Pro 1 ND pagi hari ini. Boleh tahu ini posisinya di mana nih sekarang? Sekarang lagi di Lembata Kak. Lagi di Lembata. Yoris, boleh bercerita nih kepada pendengar RRI ya, bagaimana ceritanya Anda sampai terpilih nih untuk berbicara dalam forum internasional di Inggris nantinya? Iya, baik, terima kasih Kak. Jadi awal mulanya itu saya mendapat informasi dari Instagramnya Plan Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia, salah satu NGO yang fokus pada rights terhadap hak-hak anak dan juga pemenuhan kesetaraan bagi anak perempuan. Nah, informasi di sana itu terkait dengan adanya seleksi perwakilan Indonesia untuk mengikuti sebuah forum yang namanya Global Youth Panel, Youth for Education and Emergency Education. Jadi bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keadaan darurat. Karena kita tahu bahwa ketika suatu negara dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan bencana alam ataupun negara dalam keadaan perang, itu akses pendidikan bagi anak itu dan juga kaum muda itu sering terbengkalai. Nah, saya kemudian mengajukan pendaftaran berkas, ada link yang disertakan di sana, dan mengikuti proses seleksinya. Jadi awalnya itu ada 375 pendaftar di seluruh Indonesia, dan proses seleksinya itu menggunakan seleksi berkas. Jadi ada beberapa pertanyaan dan juga dokumen-dokumen persyaratan yang dikirim. Dan setelah diseleksi, ada besar mengikuti interview dengan Plan Indonesia, dengan project manajernya, dan dari 10 besar itu kemudian disaring menjadi 4 besar. Nah, 4 besar ini yang mengikuti seleksi dengan Plan UK, karena programnya Plan UK, kolaborasi sama Education Connect, ada NGO juga, dan kemudian dari Indonesia dipilih saya, perwakilan dari Indonesia, dan Indi rekan saya dari Bali. Jadi ada dua perwakilan ya dari Indonesia begitu ya. Oke, ini bisa diceritakan lebih detail lagi nih tahapan-tahapan yang sudah Anda lalui akhirnya Anda lolos ya dalam seleksi Global Youth Panel ini, Pak Yoris begitu. Iya Kak. Jadi tahapan tadi yang pertama ada tahapan seleksi berkas, kemudian disaring ada 10 kandidat peserta yang terpilih, kemudian diumumkan di Instagramnya Plan Indonesia, lalu kemudian masuk ke 4 besar, dan kemudian di proses interview dengan project manajernya Plan Indonesia, dan setelah itu interview lagi dengan project manager dari Plan UK-nya, Plan Inggris. Nah, setelah itu setelah melalui semua tahapan itu, kami semua kemudian dikumpul. Jadi ada 8 negara yang menjadi pilot project-nya. Ada Indonesia, Mali, Malawi, Zimbabwe, Lebanon, Ecuador, terus UK sama US. Jadi dari 8 negara itu kemudian diambil 22 orang. Jadi ada 16 anggota yang kemudian kami dipertemukan dalam beberapa capacity building. Jadi sudah ada melewati hampir sekitar 5 Zoom meeting, bertemu dengan teman-teman dan juga dengan staff plan yang ada di proyek ini, dan ada beberapa proses capacity building yang kami lewati. Misalnya di tahap 1 itu ada induction, ada sambutan dari pihak penyelenggara, kemudian ada perkenalan tentang programnya seperti apa, proyeknya akan berjalan bagaimana kolaborasi intersektor dengan teman-teman dengan di masa pandemi ini, lalu kemudian rencana event tatap mukanya, dan juga pembicaraan terkait dengan safeguarding-nya. Untuk sementara masih sampai di situ, dan kedepannya akan terus ada Zoom meeting yang akan diadakan masih secara daring, pertemuan secara daring terlebih dahulu, dan akan ada beberapa bentuk advokasi dan juga
rencana pengembangan program yang akan di-lead langsung dari sana. Seperti itu, Kak. Baik, jadi ada 8 negara ya yang diikutkan dalam Iya, Global betul. Youth Panel ini dan Indonesia termasuk di dalamnya dan satu negara itu ada 2 utusan begitu ya. Nah ini Iya, kenapa nih? Ada apa dengan 8 negara ini sampai terpilih begitu ya dari sekian banyak yang ada di dunia ini begitu, Yoris? Iya, iya. Mungkin bisa disampaikan ini. Ada apa sih Betul, Kak. sebenarnya? Ya, jadi yang pertama itu memang Plan Indonesia, NGO yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan itu, Indonesia itu merupakan salah satu wilayah operasinya. Oh Dan iya. 8 negara tadi juga termasuk wilayah pilot project-nya Plan. Jadi ke-8 negara itu yang menjadi fokus perhatian pengembangan proyek ini, pendidikan bagi anak di masa darurat. Jadi yang setahu saya, kenapa Indonesia kemudian menjadi salah satu negaranya, karena Plan Indonesia ini berkolaborasi dengan Education Cannot Wait. Jadi akhirnya Indonesia menjadi salah satu dari ke-8 negara itu. Jadi mungkin salah satunya karena keterbatasan anggaran dan juga karena memang wilayah operasi dari NGO ini berfokus pada negara-negara yang saya sebutkan tadi, makanya kenapa hanya ada 8 negara ini. Dan Seperti itu, alasan Yoris untuk mengikuti pemilihan ini apa nih? Oh iya, alasan yang pertama, pastinya adalah opportunity, kesempatan. Kesempatan. Jadi kalau menurut saya, bagi saya ini adalah ruang-ruang yang baik untuk anak muda untuk bisa berkembang. Karena sebelum-sebelumnya juga saya beberapa kali mengikuti kegiatan sejak masih SMA, dibuka oleh banyak organisasi dan juga lembaga. Salah satunya Plan Indonesia. Ada beberapa kegiatan yang saya ikuti sebelumnya, sehingga bagi saya ini adalah proses belajar untuk berkenalan dengan lebih banyak orang, dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda, sehingga ada proses pembelajaran di sana. Terus yang kedua adalah bagaimana menyuarakan hak-hak anak, khususnya di Lembata, yang merupakan salah satu wilayah zona rawan bencana alam. Dan juga bagaimana kemudian mengadvokasikan pemangku-pemangku kepentingan dari lokal bahkan sampai ke tingkat internasional. Jadi proses advokasi itu jalannya seperti apa, kerangkanya bagaimana, pedomannya seperti apa, itu yang ingin saya cari tahu biar bisa berkontribusi setidaknya bagi daerah untuk mengadvokasikan kepada pemerintah lokal bagaimana pemenuhan akses pendidikan khususnya bagi anak di masa darurat. Dan tidak hanya sampai di daerah, tapi dengan adanya jejaring internasional ataupun berhubungan di dalam negara dengan pihak terkait, dengan NGO-NGO terkait, pastinya akan berdampak baik dan juga berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengadvokasikan akses pendidikan di masa darurat bagi anak-anak dari tingkat internasional sampai ke konteks lokal. Itu kata. Baik, ini dari tadi kita ngobrol ya soal persiapan, kemudian tahapan-tahapan. Anda bercerita bagaimana sampai akhirnya Anda terpilih ya menjadi ikut dalam forum internasional di Inggris. Tapi kita belum tahu nih kapan ini forum internasional ini akan digelar, begitu Yoris? Ya. Jadi untuk agendanya, untuk sekarang prosesnya sedang berjalan, masih dalam Zoom meeting, virtual meeting karena kita masih terhalang pandemi. Tapi rencananya kemarin waktu setelah induction, pemaparan programnya itu ada beberapa event tatap muka yang sudah direncanakan. Itu yang pertama yang paling dekat itu di bulan Juli 2022 ada General Assembly-nya PBB. Jadi di PBB karena PBB juga program ini berkolaborasi dengan PBB juga ada pemberdayaan bagi anak muda, sehingga Global Youth Panel ini diundang dalam rapat umum PBB atau yang kita kenal dengan United Nations General Assembly di New York. Dan setelah itu kelanjutan dari evaluasi tersebut juga diadakan di bulan September 2022. Dan ada satu event lagi yang diselenggarakan oleh Education Cannot Wait itu di bulan Maret 2023 untuk menghimpun setiap perwakilan anggota Global Youth Panel di masing-masing negara untuk merumuskan semacam rekomendasi dari hasil proses advokasi yang dilakukan selama proyek berjalan. Seperti itu, Kak.
Oke, baik. Jadi ini fokusnya ke dunia pendidikan begitu ya, yang Iya, akan betul ya. Anda sampaikan di sana nanti. Nah, tentunya apa-apa yang akan disampaikan ini tentunya sudah dipersiapkan begitu Yoris ya. Iya, ya. Nah, persiapan-persiapan apa saja? Mungkin ada penelitian-penelitian khusus yang dilakukan oleh Yoris begitu? Ya betul kakak. Jadi Mm-mm. secara pribadi saya sudah beberapa kali melakukan riset ya, riset terkait dengan bagaimana pendanaan. Jadi fokus utamanya itu adalah bagaimana pendanaan dari pemerintah dan pihak terkait. Uh, untuk sebelum sampai sekarang ini, donasi yang diberikan oleh pemerintah dan juga pihak terkait bagi anak dalam akses pendidikan di masa darurat itu masih sangat terbatas, hanya sekitar 2,8% dari total funding di berbagai bidang seperti itu. Kalau untuk riset sendiri, selain saya riset secara mandiri, ada juga kemarin waktu induction itu dari Plan Internasional memberikan beberapa materi riset yang sudah dilakukan oleh Plan dan juga oleh lembaga NGO Education Genocide. Dan untuk persiapan riset, selain dari data-data yang disediakan oleh mereka, juga riset secara mandiri. Bagaimana selain proses pendanaan, tapi juga bagaimana aspek psikologis, kemudian bagaimana strategi advokasi untuk mempengaruhi kebijakan dari para pemangku kepentingan. Itu yang pertama persiapannya terkait dengan riset. Terus yang kedua adalah public speaking. Jadi kemampuan komunikasi, membangun komunikasi dengan jenjang nasional. Ini adalah suatu peluang dan juga sekaligus tantangan karena mungkin saya yang selama ini mempelajari bahasa Inggris yang sangat sangat normal English, tapi kemudian bertemu dengan teman yang native, itu bagaimana proses penyesuaian seperti apa, dan juga lebih in-depth diskusinya dengan teman-teman. Nah, itu salah satu tantangan juga sebetulnya. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa ini ya. Lalu Yoris, ini apa yang akan Anda lakukan setelah sekembalinya Anda dari mengikuti forum internasional ini? Ya, yang pertama harapan besarnya itu adalah bagaimana kemudian kita berdasarkan proses belajar selama ini, strategi advokasi yang dilakukan seperti apa, itu melakukan advokasi yang nyata. Jadi di dalam rancangan programnya itu salah satu outputnya adalah mengembangkan kampanye dan juga media publikasi untuk pendidikan di masa darurat. Ini dari perspektif anak muda gitu. Jadi selain proses kampanyenya, strategi advokasi yang kemudian dijalankan adalah mempengaruhi kebijakan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai ke lokal dan juga pihak-pihak terkaitnya, termasuk NGO-NGO. Jadi kemudian adalah selain peningkatan awareness atau kesadaran dari para pemangku kepentingan, juga pendekatan kepada anak-anak mudanya. Jadi keluhan-keluhan dan juga keresahan-keresahan anak muda yang tidak terjawab oleh pemerintah dan juga oleh para pemangku kepentingan itu kemudian bisa direkomendasikan bagi para pemangku kepentingan gitu. Jadi semacam wadah bagi anak muda untuk mengumpulkan keresahannya terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan di masa darurat, baik dari akses pendanaan maupun dari kualitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Karena yang kita tahu kan, ketika suatu negara dilanda keadaan darurat seperti dalam keadaan bencana ataupun keadaan perang ataupun dalam pandemi COVID-19 seperti saat ini, itu harusnya sejatinya dalam keadaan darurat seperti itu, desain kurikulumnya itu berbeda dari desain kurikulum yang diterapkan ketika suatu negara dalam keadaan normal gitu, karena adanya aspek kedaruratan. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan kami advokasikan. Jadi goal utamanya adalah bagaimana kemudian kita, anak-anak muda itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk lebih fokus kepada untuk lebih perhatian pada pemenuhan terhadap hak pendidikan anak dan anak muda di masa darurat. Oke, a minute more, 1 menit lagi, Yoris, begitu ya. Apa pesan Anda untuk anak-anak muda yang saat ini sedang mendengarkan kita? Iya, untuk teman-teman semuanya, menurut saya kita bisa belajar kapan saja dan juga di mana saja. Apalagi saat ini kita dilanda pandemi COVID-19, akses internet begitu terbuka, jejaring begitu luas, jadi maksimalkan, manfaatkan kesempatan selagi kesempatan itu terbuka untuk kita semua. Dan memang tidak semua kesempatan itu terbuka bagi banyak orang, tetapi hanya dengan mereka yang berkemauan belajar yang tinggi, yang bisa suatu saat akan meraih kesempatan itu. Kalau dari pengalaman saya,
terseleksi dan kemudian terpilih menjadi member dari Global Youth Panel, saya akhirnya kemudian terpacu untuk lebih bertahan lebih lama di depan laptop untuk membaca beberapa sumber literatur, dan itu membutuhkan effort yang besar. Jadi buat teman-teman tetap semangat, pantang menyerah, dan yakinlah ketika apa yang ingin diraih itu sangat ingin diraih, maka pertahankanlah dan terus konsisten dan berkomitmen tinggi. Baik, terus semangat Yoris untuk mencapai cita-cita ya dan harapan Anda dalam kegiatan tersebut ya, Iya, untuk Kak. mengikuti ajang di Global Youth Panel nantinya. Begitu Yoris ya. Oke, terima kasih Oke. untuk waktunya bersama Ya, RRI, baik, waktunya Kak. berbagi Terima kasih bersama juga. pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pendengar RRI, Gregorius Yosep Laba, anggota Global Youth Panel for Education in Emergencies perwakilan Indonesia dengan topik anak